Kalau kita lihat secara keseluruhan, alasan investor besar menahan diri membeli saham dan menyebabkan transaksi IHSG sepi ini apa aja sih sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara dengan volume IHSG yang terus turun ya, kalau Mhm, kita melihat secara lebih jauh sebenarnya 9 triliun ini bukan transaksi yang sangat kecil gitu ya. Tapi mhm, kenapa menjadi kecil? Karena waktu akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021, market kita cukup ramai ya dengan pergerakan mhm, retail juga yang cukup banyak gitu dan saat ini memang retail sudah mulai berkurang gitu jumlahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dari ini ya pertumbuhan ekonomi kita yang di downgrade juga itu menyebabkan investor masih wait and see ke Indonesia. Kemudian Amerika sana dengan beberapa negara di global sana yang sudah mulai comeback ya, sudah mulai mhm. rebound untuk perekonomiannya. Jadi investor lebih memilih untuk pindah switching sementara ke mereka yang sudah rebound gitu. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kita net foreign outflow, terus juga kenapa transaksi kita lebih sepi Mhm. di akhir-akhir ini gitu. Baik, berarti ada switching ya kurang lebih. Nah ini kita juga menampilkan grafis ini kelihatan banget ya ini Mas Riko penurunan daripada nilai transaksi harian ini pada akhirnya sampai di angka 8 triliun rupiah begitu, hampir menyentuh 9 triliun rupiah. Nah tapi dari segala jenis alasan-alasan fundamental dan teknikal ini benar nggak sih kasus hukum berpengaruh ke pasar saham RI dan minat asing masuk sehingga transaksi itu kita jadi sepi begitu karena kita lihat ini hingga 21 April 2021 asing mencatatkan aksi jual atau net foreign sale sebesar 5 triliun dalam 1 bulan terakhir. Kalau secara keseluruhan ya, Mhm, struktur pasar ini pasti terpengaruh kalau seandainya terjadi kasus yang sampai menyebabkan terjadinya for sale gitu. Portofolio dari misalnya suatu pengelola dana harus dilikuidasi, itu pasti pengaruh ke pergerakan pasar. Tapi selama masih dalam ini ya, masih dalam peninjauan gitu, itu pasti belum juga sih, belum terpengaruh secara langsung. Mungkin menyebabkan investor lainnya wait and see, jangan-jangan gue masuk sekarang diguyur nih gitu. Paling itu aja sih, itu yang menyebabkan volume mungkin berkurang. Tapi sepanjang transaksinya itu tidak menyebabkan guyur ya, tidak mengguyur market mhm. gitu, tidak menyebabkan likuidasi kasusnya itu, saya rasa sih nggak ini ya, tidak menyebabkan market turun gitu. Baik. Kalau kita lanjutkan lagi begitu, kemana ini sebenarnya, larinya dana-dana fund manager asing yang biasanya mengalir ke pasar saham domestik? Kan tadi emang Mas Riko sempat menjelaskan adanya, sektor switching begitu ke beberapa instrumen lain secara global. Nah ini, bisa dielaborasi lebih lanjut nih, seperti apa nih? Ya kalau untuk dana asing sendiri ya kita ngomong Mhm, khususnya dana asing pasti banyak yang keluar dari Indonesia. Pertama dari pertumbuhan ekonomi di beberapa negara di luar sana ya, kayak Jepang sudah mulai rebound, kemudian Amerika dari housing permit-nya dan beberapa ekonomi indikatornya ya itu udah mhm, membaik, China juga dan beberapa negara pun seperti itu. Jadi banyak dana yang keluar dari Asia emerging market menuju ke developed market, mereka yang sudah mulai rebound untuk ekonominya mhm, sendiri gitu. Itu yang pertama. Kemudian juga dari bond yield-nya ini ya, bond yield-nya dari Amerika, US Treasury itu menyebabkan foreign outflow dari kita yang menyebabkan USD ini juga ikutan menguat gitu dibandingkan dengan IDR kita. Itu yang menyebabkan terjadinya foreign outflow, orang-orang melakukan sell ya, melakukan penjualan terhadap aset-asetnya termasuk saham, menukarkan dolar Indonesia rupiah yang dia punya menjadi dolar. Itu yang menyebabkan mhm, kenapa sih asing itu keluar terus dan kemana dananya mengalir gitu. mhm. Baik. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.